Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mentor mantap, para pemberdaya pensiunan Bank Mantap. Kali ini saya akan berbicara tentang membangun rencana bisnis. Kenapa rencana penting untuk dilakukan? Karena gagal dalam merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Ibarat sebuah rumah, tentu rencana perlu untuk disiapkan sebagaimana layaknya sebuah blueprint yang akan menjadi arah dari bagaimana rumah itu dibangun dan bagaimana bisnis itu juga dibangun. Kali ini saya akan membahas 4 hal terkait rencana bisnis yang diciptakan oleh seorang bernama Alexander Osterwalder bernama Business Model Canvas. Satu, yang pertama adalah tentang keunikan produk. Apa uniknya produk Anda? Apa perbedaan produk Anda dengan produk-produk yang lain? Inilah yang harus Anda temukan. Apakah lebih baik, ataukah lebih murah, atau lebih cepat, atau lebih efisien dibanding produk-produk yang lainnya. Keunikan produk inilah yang akan membuat produk Anda menjadi sangat unik dan diingat oleh konsumen Anda. Seperti layaknya misalnya banyak sekali restoran bebek. Tapi kalau Anda memilih bebek muda saja sebagai keunikan produk Anda, tentu produk Anda akan diingat dibanding produk-produk yang lainnya. Itu yang pertama tentang keunikan produk. Nah, yang kedua tentang konsumen yang Anda bidik. Keunikan produk Anda kemudian akan membuat Anda bisa membidik konsumen yang tepat. Bisa jadi dari sisi demografis, usia, jenis kelamin, dan yang lain-lain, atau bisa juga dari segi pendapatan. Berapa pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen yang Anda bidik, itu menentukan produk Anda ditawarkan kepada segmen konsumen yang mana. Ada produk-produk fashion, produk-produk anak-anak yang lain-lain, itu tentu menjadi konsumen yang harus Anda bidik dengan tepat sasaran. Karena salah membidik konsumen, maka produk Anda tidak akan laku di pasaran. Yang ketiga adalah kanal atau saluran. Lewat mana Anda menyentuh konsumen yang Anda bidik? Sekarang eranya digital, maka pemanfaatan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform-platform sosial media yang lain itu menjadi sangat penting untuk dikuasai. Sehingga saluran-saluran komunikasi ini sangat penting untuk Anda maksimalkan. Selain itu juga ada beberapa produk memang yang tidak bisa dilakukan melalui sosial media. Anda harus face to face bertemu dengan para konsumen Anda atau para reseller Anda. Sehingga Anda harus menguasai kemampuan public speaking, presentasi, dan yang lain-lain, serta membuat pamflet, brosur, dan materi-materi yang bisa dibaca oleh konsumen-konsumen tertentu. Yang keempat, yang terakhir adalah hubungan dengan konsumen. Tentu Anda ingin konsumen Anda membeli tidak hanya sekali. Konsumen Anda membeli berkali-kali yang kita namakan sebagai repeat order. Nah, disinilah peran bagaimana Anda memperlakukan konsumen Anda, menjalin hubungan dengan konsumen Anda melalui pemberian diskon, melalui pemberian hadiah, door prize, atau fasilitas-fasilitas yang lainnya. Assalamualaikum, Kang Medi. Oke, saya bersama dengan Kang Medi. Apa profesinya Kang Medi dan bisnisnya? Ya, saya Kang Medi dari Sanggar Docelang. Saya adalah seorang storyteller dan bisnis saya adalah membuat kartu dongeng. Namanya kartu dongeng Kinara. Kinara, singkatan dari kisah Nabi dan Rasul. Jadi apa keunikan dari kartu dongeng ini? Ya, kartu dongeng ini memang sengaja dibuat untuk menjembatani komunikasi antara orang tua, dalam hal ini ayah, ibu, kepada anak-anaknya. Menceritakan bagaimana meneladani kisah-kisah Nabi dan Rasul sehingga bisa mendapatkan makna di dalamnya. Dalam bentuk kartu? Ya, bentuknya kartu dan itu bisa dimainkan. Dan itu sangat interaktif ya. Antara ayah dengan anak bisa bermain, bisa mendapatkan quality time. Kelebihannya apa dibanding dengan kartu dongeng yang lain? Atau kartu yang lain biasa ya, itu tadi bentuknya adalah bisa interaktif. Kemudian bisa digunakan untuk menceritakan kepada anak-anak melalui kartu dongeng tersebut hikmah dari Nabi dan Rasul. Saya seorang ayah, biasanya ayah atau ibu yang sebenarnya ayah ibu bisa, tapi kalau ayah kan memang jarang di rumah biasanya ya, sibuk gitu ya. Nah, itu lebih cocok kepada ayah. Oke, ayah. Jadi kita dapat waktu yang istimewa dong ya. Dapat quality time seorang anak dari ayah yang jarang ketemu ya. Oke. Jadi itu kartu ya, kartu Kinara, kisah Nabi dan Rasul. Itu keunikan produknya. Yang berikutnya dari ini siapa konsumen yang dibidik?
Ya, konsumennya adalah keluarga-keluarga menengah ya, golongan menengah yang memang orang tuanya sibuk atau bekerja gitu ya, baik itu ibunya maupun ayahnya. Kondisi ekonominya seperti apa mereka? Kondisi ekonomi ya menengah ke atas lah. Anak-anaknya Sekitar umuran berapa TK SD kira-kira? ya, di bawah 12 tahun lah. TK SD Masih butuh. Karena yang masih mau arahan. dicerita, yang masih Iya. mau dicerita Masih dongeng senang lah gitu ya. dongeng. Oke. Nah ini konsumennya ini kartu, kemudian konsumennya adalah keluarga-keluarga muda ya, yang masih punya anak kecil, kemudian yang menengah ke atas lah ekonominya. Nah biasanya Kak Medi menawarkannya melalui saluran apa? Dia ya, diantaranya media sosial, Media sosial. WA, Facebook, dan juga dalam bentuk seminar maupun training ya. Langsung training. Oh dengan- jadi ada pelatihan. Training. Oh, jadi ada pelatihan-pelatihannya ada juga. pelatihannya, ada seminarnya, jadi pendidikan buat masyarakat. WA, WhatsApp juga, WhatsApp, Facebook. Oke. Instagram. Berarti sosial media ya? Ya, sosmed Presentasi ke sekolah-sekolah? ada juga. Ada juga. Kita lakukan Oke. juga itu. Sip ya. Nah, terus setelah konsumennya masuk Ya. menjadi membeli produk, apa yang biasanya hubungan antara Ya, Sanggar baik. Doclang, Ya. Dongeng Anak Cemerlang ini Betul. dengan konsumen seperti apa? Kita bentuk komunitas ya, komunitas oke. kayak gitu, komunitas pendongeng, komunitas orang tua yang peduli kepada anak-anak, dan juga bentuk reseller. Reseller. Jadi Reseller. satu dongeng Maksudnya ini, reseller ini? bisa dijual juga Oh. oleh mereka ya, oleh orang tua, dan bisa mendapat tambahan income buat mereka juga. Oke, jadi ini bisa ada peluang bisnis juga ya Yes. untuk konsumen. Ada bisnis juga. Yang lainnya ada lagi? Mungkin Kayak saya bisa nggak jadi bisa, pendongeng? bisa dong. Bisa kita ada seminarnya, ada TOT-nya, ada pelatihannya. TOT itu training Train of trainer. trainer. Jadi berarti konsumen ini begitu beli nggak cuma dapat kartu, Cuma dapat kartu, bisa punya bisnis juga. bisa jadi bisnis, Oke. bisa mendongeng juga. Oke, ya demikian wawancara. Terima kasih Kak Medi. Keunikan produknya adalah kartu, kemudian konsumennya menengah ke atas dengan anak-anak yang masih muda, salurannya melalui sosial media dan presentasi, dan customer relationship-nya melalui komunitas, ada reseller, ada training of trainer yang artinya tidak hanya dapat kartu, tapi juga dapat peluang bisnis. Terima kasih. Inilah 4 hal yang harus dikuasai dalam rencana bisnis. Yang pertama adalah keunikan produk, yang kedua adalah konsumen yang Anda bidik, yang ketiga adalah saluran dari konsumen tersebut, dan yang keempat adalah hubungan Anda dengan konsumen tersebut. Semoga materi tentang rencana bisnis ini bermanfaat, dan salam pemberdayaan, salam mentor mantap bagi para pahlawan pemberdaya pensiunan Bank Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.